Bagaimana perkembangan informasi terkini dari Cianjur, Jawa Barat telah bergabung bersama kami anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo. Alfian, selamat malam. Alfian, bisa jelaskan kepada kami bagaimana kondisi penanganan korban gempa di Cianjur saat ini dan juga bagaimana kondisi di tempat Anda berada, Alfian? Ya, terima kasih Fani. Saat ini saya berada di kantor Bupati Cianjur dan tadi sebelum saya ke sini saya memang sempat memantau beberapa lokasi pengungsian dan memang proses distribusi bantuan sudah mulai dilakukan secara merata. Tapi memang masih beberapa daerah yang belum terjangkau oleh bantuan logistik karena memang kondisi yang agak sulit untuk dijangkau. Tapi seperti yang disampaikan dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya proses pendistribusian ini akan dilakukan lebih cepat lagi agar tidak ada lagi korban gempa yang mulai mengeluh karena belum menerima bantuan logistik tersebut. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam. Ya, Pak Herman, kalau terkait dengan bantuan logistik begitu ya, kan masih banyak yang belum menerima, tapi Presiden berupaya tadi menyampaikan bahwa agar lebih dipercepat lagi. Nanti prosesnya akan seperti apa, Pak Herman? Ya, tadi alhamdulillah kita kerjasama dengan Polda Jabar, kerjasama dengan BNPB. Kita di sini ada heli ya. Tadi alhamdulillah ada desa Sukamulya, namanya di Gede yang sampai tadi itu belum tersentuh. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan Polda Jabar, hal tersebut sudah bisa tersampaikan. Dan juga saya imbau untuk para kepala desa, para RT, para RW, cepat lakukan, turun ke lapangan, cek warganya, mana yang belum, mana yang sudah, dan yang belum segera daftarkan. Kumpulkan di kepala desa dan kepala desa akan dibawa ke pendopo, Kabupaten Posko, dicatat setiap hari kita akan kirim langsung ke sana. Sehingga alhamdulillah waktu hari ke-1 dan ke-2 masih banyak yang belum menerima. Sekarang hari ke-3 alhamdulillah relatif sudah lancar. Walaupun ada hanya beberapa tempat saja gitu. Oke, Pak Bupati, kalau kita melihat beberapa kondisi kan memang sebaik. Kalau saya melihat sebenarnya berbagai macam fasilitas itu akan lebih lengkap di tempat pengungsian terpusat seperti di Joglo, kemudian di Pendopo dan sebagainya. Tapi kan nyatanya masih banyak warga yang enggan untuk dikumpulkan begitu. Lalu bagaimana caranya nanti Pak Bupati? Karena begini, di Cianjur ini infrastrukturnya ada yang pegunungan, ada yang lembah. Mereka kesulitan untuk dikumpulkan di suatu tempat. Dan keduanya mereka khawatirkan ada harta bendanya yang tercuri dan sebagainya. Sehingga solusinya kami tadi dengan Ibu Menteri Sosial nanti akan ada dibuatkan, bahkan sekarang sudah ada tenda-tenda yang untuk keluarga. Nah, biar nanti para RT dan RW yang akan mentransfer bantuan-bantuan barang untuk kehidupan sehari-harinya. Begitu. Oke, baik. Terakhir Pak Bupati, tadi dalam konferensi pers Pak Bupati sempat menyebutkan terkait dengan transparansi sumbangan begitu, karena kan sumbangan terus berdatangan dari swasta, dari instansi pemerintah dan sebagainya. Lalu terkait dengan transparansi nanti apa yang akan dilakukan Pak Bupati? Ya, pertama saya atas nama pemerintah dan warga masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada donasi-donasi yang telah memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Dan insya Allah kami pemerintah akan selalu transparan. Nanti donasi-donasi akan kita umumkan, bisa dilihat di website Pemda Cianjur atau bisa dilihat di posko, termasuk peruntukannya untuk apa saja akan kami lebih transparansi. Sehingga mudah-mudahan seperti ini banyak masyarakat yang meyakini bahwa bantuan-bantuan insya Allah akan tersampaikan kepada warga Cianjur yang berhak menerimanya. Oke, Pak Bupati, satu lagi yang terakhir. Kalau kita mengetahui bahwa Kabupaten Cianjur memang berada di antara sesar Cimandiri begitu. Lalu untuk langkah ke depannya, bagaimana mitigasi bencana yang akan dilakukan, terutama untuk mengingatkan warga terkait dengan bangunannya, kemudian kesiapan pemerintah daerah dan apa saja yang harus dipersiapkan. Seperti apa Pak Bupati? Ya, betul. Tentunya dalam recovery ke depan
Dan bantuan dari pemerintah ini kita ingin warga masyarakat membangun rumah yang layak, tentunya tahan terhadap gempa ya. Sehingga apabila terjadi gempa di kemudian hari bangunannya masih tetap utuh. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus memberi sosialisasi pelajaran kepada warga masyarakat. Sekarang saatnya kita berikan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat apabila terjadi bencana alam ke depan. Biasanya warga masyarakat kalau belum pernah mengalami biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah mengalami bencana, insya Allah masyarakat akan lebih serius dalam menerima materi bagaimana menghadapi bencana alam ke depan. Dan tentunya yang saya sangat bersyukur di samping musibah yang luar biasa ini, tentunya ke depan kita bersyukur saya punya warga Cianjur rumahnya yang tahan gempa. Yang asalnya tidak ada WC, sekarang ada WC-nya. Dulu tempat-tempat ibadah yang sederhana rusak, sekarang akan dibagusin. Sekolah yang kemarin banyak yang hancur akibat tidak dipakai pada pandemik, sekarang sudah bagus. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini infrastruktur di Kabupaten Cianjur khususnya perumahan-perumahan akan bagus. Tentunya IPM Kabupaten Cianjur akan semakin baik. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya dan juga penjelasannya. Kita berharap bahwa ke depannya masyarakat Cianjur sudah semakin sadar terkait dengan mitigasi bencana sehingga jumlah korban jiwa seandainya kita tidak menginginkan bencana ini akan terjadi lagi, tapi seandainya terjadi masyarakat Cianjur sudah lebih siap dan untuk meminimalisasi jumlah korban yang terjadi akibat bencana seperti ini. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Bupati Cianjur terkait dengan mitigasi bencana, kemudian langkah transparansi dan sebagainya. Kita berharap memang segala sesuatunya akan berlangsung dengan baik, terutama dengan penyaluran logistik dan sebagainya, karena seperti yang ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa saat ini memang sedang diupayakan untuk terus melakukan penemuan sejumlah korban yang belum ditemukan dan sambil diikuti seiring dengan pembagian logistik secara lebih merata sehingga tidak ditemukan lagi adanya masyarakat atau pengungsi yang mengeluh belum menerima bantuan logistik. Demikian, Tiffany. Baik, terima kasih Alfian. Kita harapkan bagaimana penanganan distribusi bantuan, kemudian juga pemulihan dan lain sebagainya berjalan dengan lancar. Anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.